Halo semuanya, jumpa kalian gue Chandra di Kelas Rapin Tekno. Beberapa hari belakangan ini gue dan tim sering banget ngeluh karena badan suka pegel sendiri. Maklum lah, mungkin karena udah pengen akhir tahun kali ya, karena kecapean kerja. Dan juga ini mungkin karena beberapa faktor cuaca juga kali ya, yang PW banget kalau misal kita lagi mijit setiap hari. Alhasil gue dan tim sering banget nih panggil tukang pijit buat pijit relaksasi gitu. Singkat cerita, gue nggak sengaja nemuin gadget yang cukup menarik, yaitu sebuah alat pijit elektrik yang kegunaannya untuk memijat area yang biasa terjadi pegel-pegel nih ya, kayak misalkan di leher, terus juga pinggang, tangan, dan juga betis. Ini sering banget terjadi. Tapi yang sering banget terjadi gue dan tim yaitu di bagian leher. Bagian leher ini sangat amat pegel banget kalau misal kita seharian kerja. Apalagi kerjaan kalian yang sering banget di depan monitor. Pastinya leher akan cepat pegel, dan juga ini bisa jadi salah satu alat ataupun device buat memperbaiki masalah itu. Nama gadgetnya adalah Philips Message PPM 3522. Yap, brand lampu dan aksesoris rumahan yang kita kenal sekarang beralih ke produk Message nih. Gua juga baru tahu kalau misalkan mereka beralih ke alat-alat seperti ini, si Philips yang satu ini teman-teman. Singkat aja, produk ini emang harganya nggak murah, sekitaran 1,3 jutaan. Dan kalau kita compare dengan harga dari brand lain seperti Bomidi, harganya itu setengah dari produk yang kita pilih. Tapi gue tetap percaya sama produk yang satu ini, yaitu Philips, karena beberapa keunggulan yang dimilikinya. Pertama, dari segi brand Philips ini ternyata bukan cuma jualan lampu ya teman-teman. Mereka juga udah mulai fokus ke jualan message sejak lama teman-teman. Mereka sempat punya produk message lainnya kayak misalnya PM7323 yang bentuknya itu kayak pistol gitu. Terus juga yang kedua, device ini alias alat pijit yang kita pilih, dia punya fitur penghangat teman-teman, biar makin relax gitu saat dipijit. Dan yang ketiga, secara bahan ini lebih halus dan soft gitu. Jadi klaimnya sih mirip kayak tangan manusia. Alright, kita bahas dari segi packaging terlebih dahulu. Nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas yang paling simple dan paling pertama kita lihat, yaitu dari segi packaging. Secara box ukurannya cukup besar. Di dalamnya kita langsung mendapatkan produknya teman-teman. Lalu ada kabel charger serta beberapa buku manual. Yap, kita nggak mendapatkan sebuah tas buat bawa-bawa alat ini kemana-mana. Padahal secara ukuran alat ini nggak kecil dan cukup besar. Kalau misalkan pengen dibawa kemana-mana, ini bagian yang paling ribet. Ya, apalagi alat ini menjual kepraktisan gitu ya. Kalau dibawa kemana-mana tuh pasti bakal asik. Tapi sayangnya Philips nggak ngasih sebuah tas ataupun sebuah aksesoris buat kita bawa kemana-mana biar kelihatan makin simple. Ya minimal jual aksesoris tasnya lah biar kita bisa beli juga. Tapi sayangnya itu nggak ada pas waktu gua cari di marketplace atau nggak di online shop. Secara desain kalau kalian lihat alat pijit yang satu ini mirip kayak taring harimau. Dan gue juga pas cari tahu kenapa model desainnya seperti ini ya teman-teman. Ternyata mereka ini memberikan pengalaman memijit bakalan memuaskan teman-teman. Terutama feel alias rasanya. Klaimnya dari mereka, rasanya itu seperti lagi dipijit sama tangan manusia beneran. Pas waktu kita coba sih emang bener, rasanya itu mirip kayak dipijit tangan manusia beneran teman-teman. Dengan bahan yang bener-bener soft dan gripnya itu bener-bener empuk. Walaupun ini mesin tapi bener-bener dibuat sesoft mungkin teman-teman. Kalian juga bisa copot kayaknya ini dengan membuka sleting di bagian sini nih. Nah kalau misalkan udah mulai kotor ataupun udah mulai banyak noda, bisa kalian copot dan bisa langsung kalian cuci ataupun kalian bersihin aja. Bagian taring harimaunya ini dibalut dengan banyak busa teman-teman, yang ngebuat alat pijat ini jadi berasa soft banget pas waktu nyentuh ke kulit. By the way, kita nggak di endorse di sini ya sama Philips, karena ini juga kita beli sendiri. Dan karena memang barangnya ini bagus, ya ini kita bisa bilang approve dalam produk yang bagus gitu ya. Cara pasangnya sih sebenarnya mudah banget dan itu sangat amat gampang. Kalian bisa posisiin dulu titik mana yang ngerasa pegel. Kayak misalkan di leher, di sini kita tinggal taruh aja di bagian deket leher ya teman-teman. Terus abis itu di talinya ini kalian ikat ke belakang. Nah di sini ada cetekan, bisa kalian cetekin aja. Lalu kalau misalkan kalian ngerasa kegedean, bisa dikecilin juga kok teman-teman. Jadi memang sangat amat mudah buat dipakai. Untuk mode pijitannya dia ada 3. Ada mode mengulen alias kalau bahasa Inggris itu knet ya teman-teman. Nah mode ini sih kayak misalkan kalian lagi ditekan-tekan aja gitu ya, dan ini cukup berasa banget nih. Terus juga ada mode menenangkan alias calm gitu ya. Nah mode ini yang paling gue suka karena ini soft banget, dan buat gue pribadi yang orang yang nggak suka terlalu dipijit, ini sih asik nih mode calm ini karena nggak terlalu sakit dan nggak bikin nyeri otot gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak
nggak sering dipijit bakal nyeri otot tuh. Dan yang ketiga adalah pelindung leher alias neck protector. Ini mode cocok banget buat ditaruh di leher, karena kalau misalnya leher kita pegel, kita tinggal pakai mode ini aja dan bisa lebih rileks gitu ya. Selain itu kalian juga bisa atur level cengkraman alias daya rigid si pijitnya ini teman-teman. Kalau misalkan kurang keras alias kurang rigid, bisa tambahin aja levelnya. Walaupun memang kata kameramen kita si Rifki ya teman-teman, ini sih kurang greget gitu ya. Walaupun udah di settingan maksimal, ya wajar lah. Mungkin itu badan kuli kali ya. Posisi pijitnya di sini ada 4 titik, bisa kalian atur-atur. Itu entah di bagian leher, pinggang, atau enggak di tangan, bahkan di betis, kaki juga bisa. Cuman untuk di pinggang sendiri agak sedikit sulit teman-teman. Nah untuk di pinggang kita harus megangin barangnya ini alias device-nya ini teman-teman. Terutama untuk di badan gue ini, yang dimana gue harus megangin terus-menerus selama durasi pijat. Dan gak muat kalau misalkan kita atur paling kecil pun ya teman-teman. Lalu di waktu 10-15 menit mesinnya nanti akan berhenti secara otomatis teman-teman. Mungkin untuk mengistirahatkan mesin juga kali ya. Lagi pula kalau misalkan kalian pijit di satu titik dengan waktu 10-15 menit, menurut gue udah cukup. Kalau bisa lebih dari durasi itu bakalan berasa pegel banget ya. Menurut gue ini waktu istirahat yang tepat sih. Jadi misalkan udah 10-15 menit di bagian leher, kita istirahat sejenak sekitar 5 menit, terus abis itu kita pindahin ke betis atau nggak ke tangan, itu bisa banget. Nah terkait kapasitas baterai, device ini punya kapasitas 2000 mAh ya, menurut gue bisa bertahan cukup lama. Port chargingnya udah pakai Type-C pastinya, dan pengisiannya nggak pakai lama. Oke, kesimpulannya alat pijit yang satu ini sebenarnya opsional aja buat kalian. Kalau misalkan kalian yang suka pijit, bisa pilih alat yang satu ini. Tapi memang karena kebetulan di studio ataupun di kantor kita cukup banyak orang alias tim kita yang banyak suka pijit ya teman-teman. Ini pijit dalam artian pijit yang bener ya, bukan pijit plus. Jadi karena emang banyak yang suka pijit, jadi kita beliin alat ini aja ya. Walaupun memang pas waktu gua tanya, mereka prefernya sih dipijit beneran gitu ya, sama orang gitu. Orangnya dalam artian ya cowok sama cowok, bukan cewek sama cowok gitu. Biar sih pijit cowok sama cewek ya, pokoknya itulah ya. Tapi yang jelas alat pijit ini menurut gua cocok buat kalian yang memang suka pijit, atau enggak buat kado orang tua kalian, atau misalkan kalian punya nenek, kakek, ya bisa banget dikasih alat pijit ini. Gue yakin pasti bakalan suka banget teman-teman. Nah kalau misalnya kalian pengen lihat produk yang satu lagi, yaitu yang Philips bentuknya kayak pistol teman-teman, gue lupa tipenya apa, itu juga bisa tuh jadi rekomendasi kalian. Mungkin next kita bakalan beli yang itu kali ya. Cuman ya udah, produk yang satu ini udah cukup buat kita. Yang penting bisa ngelindungi leher kita alias bisa mijit tipis-tipis leher kita kalau misalnya lagi capek kerja. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh langsung tulis kolom komentar. Memang konten ini agak sedikit random, tapi mungkin ya buat isi konten buat akhir tahun aja. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, and until next time, goodbye.